شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Saudara-saudara, saya kira pantas kalau seorang manusia lebih mengenal dirinya, lebih mengenal seluk-beluk yang ia bisa kuasai, bisa kontrol, dan dia bisa pakai semestinya dan seefektif-efektifnya. Bahwa seorang manusia itu dalam jiwanya terselit bermacam-macam, antara lain yaitu apa yang disinggung oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan kata-katanya, pembangkit kebaikan yang ada di dalam manusia adalah 3 macam. Memang pembangkit kebaikan bisa juga menjadi pembangkit kejahatan kalau karunia Allah itu disalahgunakan. Pembangkit kebaikan menurut Sayyidina Ali adalah 3. Pertama, pandangan. Jadi pandangan seseorang mukmin itu bisa dimanfaatkan, bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingannya dia di dunia dan untuk kepentingannya dia di akhirat. Satu contoh, kalau kita melihat seorang anak berani kepada orang tuanya, tidak mengikut punya anak, tetapi kita lihat ini pandangan ini bisa membawa suatu kebaikan buat manusia yang melihat dengan i'tibar, sehingga apa yang dilihat itu bisa menjadi suatu yang menguntungkan dia. Pertama, dia berkewajiban membantu orang tua yang sedang kena musibah, mendapat anak yang tidak soleh, melawan, berani, dan sebagainya. Kemudian dia wajib mengetahui dari mana sebab anak itu sampai berani kepada orang tuanya. Salah satu, karena orang tua ini tadinya berani kepada orang tuanya. Ini balasan Allah. Atau orang tua itu tidak mengajar anaknya. Dalam arti kata mengajarnya pelajaran-pelajaran dan ajaran yang baik, aturan-aturan dan tradisi-tradisi yang baik, apalagi agama. Maka timbullah hasil seperti yang dia lihat. Dia harus menjauhi itu sebab segala sesuatu itu kalau ditinjau dari hukum sebab dan akibat, maka mudah kita pecahkan persoalan dan kita bisa narik kesimpulan atau manfaat daripada kejadian itu. Jadi melihat sekarang anak seperti itu ada asal mulanya. Sebab anak itu dilahirkan atas dasar fitrah. Tidak ada seorang anak yang benci kepada ibunya dan kepada ayahnya. Tetapi ada proses-proses atau salah asuh menyebabkan ini anak walaupun tidak sampai benci, tetapi tidak hormat. Ini yang kita mesti robah. Dan ini kebanyakannya begitu sekarang. Sahabat orang tua umumnya mengeluh, anak saya tidak nurut, anak saya perempuan lebih tidak nurut, malah berani, malah mengeritik, kadang-kadang mengejek pada ibunya. Itu keluhan sebenarnya. Kalau diingat, awal mulanya ini anak diberi alif ba ta'nya pendidikan, yang semuanya tidak pakai nama Allah,
Semuanya steril daripada agama dan akhlaknya agama. Kalau menimbulkan anak seperti begitu sudah wajar dan lumrah. Sebab itu anak sejak kecil harus dididik atas didikan ad-din al-karim, agama dan moralnya agama Islam. Kemudian diceritakan kepadanya cerita-cerita perempuan-perempuan yang salihat pada masa-masa tertentu dalam sejarah Islam. Kemudian diceritakan kepadanya manusia-manusia yang saleh, bagaimana kepada ayahnya. Dan diceritakan kepadanya bagaimana anak-anak yang tidak menurut kepada ayahnya lalu mereka terkena celaka. Sampai Nabi Allah Nuh, di mana putranya tidak menurut, akhirnya tenggelam. Dan begitu seterusnya. Itu cerita-cerita memberi manfaat kepada anak. Sehingga itu anak besar dia merasa kasih sayang kepada ayahnya dan respect. Artinya hormat. Jadi kalau ayah itu mengatakan sesuatu, seumpama dia tidak setuju, dia tidak tentang, dia bisa mengajukan pertanyaan, ya kalau begini bagaimana? Kalau seumpamanya dia sudah cukup dewasa, tidak lantas menentang seperti sekarang, mengejek, bantu kepada ayah juga belum bisa, masih sekolah di SMA atau di SMP atau di salah satu fakultas, masih kadang-kadang memerlukan tenaga bondo ayahnya. Begitu rupa balasannya, ini pasti ada kesalahan. Sebab itu keadaan tidak normal. Kalau tidak normal berarti mesti ada sebab. Tidak mungkin manusia hidup dalam keadaan abnormalitas buat selama-lamanya. Dan tidak semuanya rata seperti sekarang kok abnormal semua. Itu ada salah asuh, salah didik. Jadi kalau sekarang kita dengar bahwa ada sekolah-sekolah yang sudah tidak maukan mendidik agama, ini kita mesti jauhi. Bukan kita yang mesti jauhi, kita punya anak-anak kita mesti jauhkan dari itu. Berarti kita masukkan kita punya anak ke dalam kancah di mana nanti sebentar lagi kita akan dengar seperti yang pernah kita lihat pada si A, si B, si C yang anaknya tidak taat dan bukan saja membangkang, tapi kadang-kadang malah berani. Bahkan wa astaghfirullahaladzim, ada yang sampai berani mukul pada orang tuanya. Ada salah seorang ibu pernah mengeluh, dia bilang saya dipukul, ditendang oleh anak saya. Anak sulbimu, dia bilang iya, anak perut saya. Kita mesti anggap itu suatu yang tragis, yang menyedihkan. Sudah kalau diceritakan ini mungkin kita semua yang hadir ini menangis. Tapi sebenarnya Allah SWT tidak boleh. Mungkin ibu itu salah. Salah ya itu tadi. Jadi kembali pada pokok persoalan tadi, ini pandangan kalau kita manfaatkan kita sudah selamat, menimbulkan kebaikan. Tapi ada pandangan tidak kita gunakan, ya tidak bisa timbul kebaikan itu. Kita melihat itu jenazah saban hari liwat, pandangan melihat pendoso, kalau boleh pakai bahasa Jawa. Saban kita masuk langgar musola kelihatan pendoso. Pendoso itu kadang-kadang masih belum kering airnya, baru dipakai mandeni orang mayit satu tempat. Kita melihat itu, kita dibagi dua. Ada orang mengiktibarkan ini. Iya, tidak lama giliran saya akan diusung di atas pendosa ini. Lalu lebih lanjut bertanya, apa persediaanku? Apa yang kira-kira masih ada hitungan dengan Allah yang belum saya bereskan? Dosa-dosaku belum saya mohonkan maaf dan sebagainya. Ini yang dimaksud oleh Sayyidina Ali. Kalau melihat itu harus mengambil satu iktibar. Sampai ada salah satu ahli tasawuf mengatakan, siapa tahu barangkali kain kafanmu sekarang sudah ditenun di pertenunan. Kamu masih asyik duduk berbual-bual ngomong kosong, duduk membuang waktu main catur, duduk nonton bioskop dan sebagainya dan sebagainya.
kafanmu sudah ditenun. Artinya kamu jangan cuma melihat ada pendosa liwat, ada jenazah liwat, itu mestinya kita ambil lebih jauh. Sebentar lagi giliran saya. Ini namanya pandangan. Dan pandangan seperti ini bisa kita tarik untuk segala masalah yang kita lihat. Dan bisa juga pandangan ini menimbulkan kecelakaan, seperti mana saya tadi katakan. Imam Ghazali mengatakan mata ini gangnya hati. Kalau mata kita buka, berarti ya sudah terang, setan itu akan masuk ke dalam hati. Buka dalam arti kata tidak pakai memperhitungkan perintah Allah dan larangannya, ya sudah akan goyah kita punya pikiran, akan labil kita punya hati, apalagi pemuda. Kalau mata mereka dibuka untuk nonton bioskop, untuk baca buku-buku cabul, untuk melihat istri-istri orang dan anak orang, ini pemuda tidak lama hatinya goncang, akhirnya dia diwaswasi oleh setan supaya dia berbuat maksiat. Jadi pandangan termasuk tenaga yang membangkitkan, salah satu pembangkit kebaikan. Itu juga bisa dijadikan membangkit kejahatan. Jadi akal itu alat untuk memandang. Mata lampunya. Kalau kita sekarang punya mobil, lampunya itu penting buat mobil. Bagaimana mobil bisa jalan tanpa lampu? Dan hanya orang yang tidak beres lah yang dia tahu dia jalan di alas hutan belukar yang begitu gelap, lalu mobilnya dimatikan lampunya. Atau seperti sekarang, kita perlu lampu, tahu-tahu kita bilang matikan lampu. Ini salah. Begitu juga akal. Akal ini lampu. Unzur ilayya bi'aqlik anal mu'addu linaqlik. Kam sara misli bimislik, kata dia. Artinya, lihatlah aku dengan mata akalmu. Berapa banyak aku mengusung orang seperti engkau, wahai anak Adam. Itu artinya melihat. Dan umumnya sekarang kita tidak gunakan pandangan, tidak memandang. Melihat biasa, lalu kita tinggalkan, tidak pakai kita komentari, dan kita tidak pakai kita kunyah, dan kita tafsirkan seterusnya. Yang kedua, diam. Diam ini bisa dimanfaatkan. Kalau diam itu menjadi suatu alat atau waktu atau kesempatan untuk berpikir. Kalau kita diam, kita mesti berpikir. Berpikir mengenai diri sendiri. Berpikir mengenai keluarga. Dan kalau punya anak, kepada anak. Apa yang telah kamu kerjakan untuk anakmu, wahai muslim? Apa yang kau kerjakan kepada anak perempuanmu, wahai muslimat? Ini wajib kita pikirkan. Ini pikiran yang sudah lazim merupakan beban. Jadi kalau kita tidak berpikir ke sini, berarti kita dimasukkan kategori orang yang tidak mempunyai pikiran. Anak yang kita lahirkan mesti kita pikiri. Artinya pikir hari depannya, pikir hari akhiratnya. Ini pekerjaan yang kusuruh anakku berbuat. Apakah ini cocok untuk akhiratnya? Apakah saya nanti justru yang akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggung atau mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di akhirat? Punya anak, disuruhnya pergi ke pasar, tidak diajari bagaimana cara orang jual beli. Akhirnya dia termasuk berbuat sesuatu yang sifatnya riba atau sebagainya. Punya anak disuruh jaga bioskop. Itu namanya orang tua yang tidak memikirkan. Jadi kalau diam, mesti kita berpikir. Ini apa yang saya mesti kerjakan untuk diri saya? Kalau sudah cukup untuk ikhwal kaum muslimin. Seperti sekarang kaum muslimin sekarang ini. Kalau kita diam-diam mesti kita berpikir. Bagaimana tempat-tempat teman-teman kita di Afghanistan? Bagaimana teman-teman kita di tempat-tempat yang mengalami kesulitan-kesulitan dan penganiayaan?
Itu mesti juga kita pikirkan. Karena itu diam, kata dia, harus merupakan pikiran. Tiap diam yang tidak mengandung pikiran, maka itu termasuk kelupaan. Itu satu kekosongan. Apa? Kita kalau diam duduk artinya ya ngelamun. Ngelamun itu kata Sayyid Qutb, ada 3 ini mesti kamu perhatikan dalam tubuhmu atau yang mengena engkau. Pertama, waktu. Ini akan berputar walaupun kamu tinggalkan dia, kamu permainkan waktu ini, waktu akan berputar. Harus kamu isi waktu. Lidah ini akan bergerak, kecuali kalau kamu tidur. Maka isilah gerakan lidahmu ini dengan apa-apa yang menguntungkan kamu. Dan otak berpikir, isilah pikiran otakmu dengan pikiran-pikiran yang baik. Kalau 3 ini berjalan terus, tidak kamu rebut, tidak kamu isi, maka dia akan memotong kamu. Dia akan merugikan kamu. Waktu itu adalah suatu, kalau orang Inggris mengatakan time is money, itu waktu yaitu duit, maka Islam mengatakan tidak, time is life. Waktu adalah hidupmu, umurmu, lebih mahal dari fulus. Siapa yang tidak tahu bahwa umur ini lebih mahal dari fulus? Maukah Anda punya umur dikurangi 10 tahun dikasih 10 juta? 5 menit saja kalau sudah waktunya orang mau mati itu kepingin ditambah 5 menit saja dia bayar 10 juta. Jadi umur ini tidak ada orang tidak suka pada umurnya. Tidak ada orang tidak suka hidup. Orang miskin di bawah jembatan itu yang sekarang makannya cuma 1 kali itu dia girang. Kalau dia bilang, wah Rika ini laramu kok rupanya kok sorong ini. Wah dia sedih, dia takut mati. Dia kepingin hidup lebih panjang. Padahal orang mengatakan apa kehidupan semacam itu, apa yang mengembirakan dia. Tapi hidup itu tetap dicari orang, tetap disayangi dan disukai orang. Karena itu Islam mengajar umatnya mengerti bahwa waktu adalah hidup. Dan kalau kamu tinggalkan, dia makan dari umurmu. Betul? Jadi kalau saya ditentukan umur saya 10.000 hari, berarti kalau saya ini hari selesai, berarti sudah 9.999 hari. Tapi ini hari sudah mataharinya terbenam, kurang 1 hari. Besok kurang 1 hari. Dan begitu seterusnya. Sampai tinggal 20 hari, tinggal 19, tinggal 18, dan habis. Saya melintasi garis finish. Selesai. Jadi ini mesti diperhitungkan bahwa karena itu umurmu jangan disia-siakan. Sudah percaya apa tidak? Dan saya mohon maaf kalau saya kurang sopan. Kalau umat Islam ini waktunya dipakai untuk membaca. Jadi artinya tidak nganggur. Kalau sudah habis cari nafkah, dia beli buku, baca atau pinjam buku, dia baca. Sudah banyak ulama di kalangan umat Islam. Sudah banyak orang-orang intelek di kalangan umat Islam. Tidak 90% masih setengah buta huruf seperti sekarang ini. Bacaan itu perlu. Dan baca itu hanya waktu. Waktu kita banyak terlowong. Tidak kita baca, tidak kita gunakan. Jadi ilmu kita tetap tidak lebih. Saudara lihat berapa manusia yang duduk di baduk-baduk ini. Saban hari saudara lihat jalan saja di mana saudara lihat manusia duduk di baduk, duduk merokok dan atau main catur atau ngomong-ngomong lantas ngunem orang, riba. Itu sudah rugi, itu minus. Jadi umur kita ini nanti akan terbagi 3, 0, kosong atau minus dan plus. Plus ini Pak, kalau saudara berada di masjid i'tikaf membaca Quran itu plus. Kalau saudara duduk tidur 0, tidak ada apa-apa. Kalau saudara berada di bioskop minus, memakan. Memakan artinya merugikan nanti, tidak ada giro ini, tidak ada simpanan. Tinggal kita pilih saja. Tapi saya kira tidak ada orang memilih umurnya dibikin minus semuanya. Jadi teko, tidak untung. Maka itu karena itu ada orang yang mengatakan kalau bulan puasa
kamu mau duduk ngomong-ngomong membuang waktu, lebih baik tidur. No. Dapat puasanya ini. Apa sebab? Sebab kalau tidak, puasamu saudara makan sendiri, akhirnya puasamu tinggal lapar dan dahaga saja. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang tiada mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali dahaga dan lapar. Ini karena perbuatannya. Jadi kalau diam, mesti kita berpikir. Kalau memandang, harus belajar. Setiap pandangan menatap, mesti ada ilmu yang saudara bisa dapatkan, atau manfaat yang saudara bisa ambil daripada itu. Yang ketiga, bicara. Di sini juga termasuk salah satu dari yang kita kerjakan sehari-hari, yaitu bicara. Tiap bicara harus mengandung zikir. Apa artinya bicara yang mengandung zikir? Bicara itu bukan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah itu saja. Tidak, itu juga zikir. Itu juga berarti menggerakkan lidah. Tetapi menggerakkan lidah harus berisi ingat kepada Allah. Menegur orang untuk berbuat baik. Atau mengajar. Atau membaca Quran. Atau mempelajari sebuah hadis daripada Rasulullah SAW. Atau belajar fikih, itu termasuk zikir. Jadi pembicaraan kita itu termasuk itu, kecuali yang sudah betul-betul seperti jual beli. Jadi di pasar kita sementara perlu jual beli, tawar menawar barang, dan itu pun kalau diniatkan untuk memberi nafkah, itu ibadah, dan termasuk juga kategori berzikir. Ingat kepada Allah. Artinya ingat mencari nafkah kepada istrinya, kepada anaknya. Itu termasuk terpuji. Tetapi kalau bicara tidak diatur, bicara tidak dikenal atau tidak diketahui dan tidak mempunyai tujuan ke situ, ke zikir, maka bicara itu minus. Mengambil umur kita dan mengambil amalan kita. Ada salah satu hadis. Kalau saya dengar hadis ini ngeri. Dan Nabi SAW tidak kejam. Tetapi memang begitulah wahyunya. Beliau bersabda, berapa banyak orang berbicara sekedar untuk dagel atau banyol, tetapi dia akhirnya tersungkur di neraka jahanam 70 tahun karena bicaranya itu. Misalnya bicara sambil ngejek orang. Orang lain tertawa karena ejekan itu. Orang ini tidak memperhatikan. La yulqi 'alaiha balan yahwi biha finnar 70 kharifan. 70 tahun dia mesti tersungkur di api neraka akibat satu kalimat yang tidak disusun, tidak difikirkan. Jadi bicara harus terisi. Sebicara pembangkit kebaikan. Bisa saudara membangkitkan kebaikan dengan pembicaraan. Kalau kita punya pengajian ini ada diterima oleh Allah dan disembadani olehnya, maka bisa bermanfaat. Saya punya bicara ini tidak hilang kosong. Masing-masing sudah menyadarkan dirinya dan bersedia-sedia. Jadi bicara tidak boleh sembrono. Ada perhitungannya. Lalu salah satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah manusia ini juga akan diperhitungkan karena masalah lidahnya? Rasulullah SAW mengatakan, sakilat ka ummuk. Lah sebenarnya apa yang menyungkurkan manusia ke neraka ini kecuali hanya panen dari lidahnya. Jadi ghibah orang, fitnah, menyangka Allah kepada orang, ini ada perhitungannya. Ini dipakai, dikenakan, dikeluarkan oleh lidah, dan ini diperhitungkan. Jangan sembrono. Karena itu, kalau kita diam, harus berpikir. Apa objeknya? Objek pikiran kita harus diri sendiri. Sampai di mana yang sudah kita kerjakan? Apa yang belum kita selesaikan dengan Allah? Apa yang zakat kita sudah tak? Kita ini sudah sampai sekarang ada mempunyai duit lebih. Apakah sudah haji? Belum. Kapan haji? Itu dipikirkan. Itu pikiran harus.
Sebab itu membawa kita punya amal dan menguntungkan kita. Jelas saudara-saudara, ini alinea pertama. Alinea kedua, maaf saya ambil daripada kata-kata orang yang bukan muslim. Tetapi sebenarnya Rasulullah SAW mengatakan, biarpun siapa saja, kalau keluar daripada mulutnya suatu hikmah, ambillah hikmah itu. Dan ini seorang Russell, seorang filosof Inggris. Orang ini dalam beberapa kata-katanya dan karang-karangannya, orang yang boleh dibilang matang berpikir. Antara lain pikirannya sebagai berikut. Saya kira sebagian besar dari tugas penyebaran kebaikan itu tergantung pada sistem pengajaran dan mentalitasnya. Saudara-saudara, saya waktu membaca ini, saya ingat ini benar. Sebagian besar, bukan semuanya, sebagian besar dari tugas penyebaran kebaikan itu banyak sekali tergantung pada sistem pengajaran. Kenapa di salah satu tempat di Eropa misalnya, orang itu hampir tidak kenal kepada ayah dan ibunya. Orang tidak kenal pada tetangganya. Kalau dia dengar umpamanya letupan pistol dan dia tahu tetangganya jatuh tersungkur karena kena tembak, dia tidak pergi melihat. Tidak mau berbuat baik. Nafsi. Itu sistem pendidikannya begitu. Kenapa di dalam masyarakat Islam kalau ada orang sakit sambangono, kalau ada orang beranak ucapkan tahniah, kalau ada orang mati ucapkan takziah, ikutlah kamu berduka cita seperti yang kepaten itu. Kenapa ini diajarkan gitu? Itu mengatur ukhuwahnya, itu mengatur solidaritasnya. Mengapa Rasulullah SAW menyuruh apabila kamu melintasi, tidak sampai nuwun sewu, tidak sampai masuk kuburnya, melintasi orang-orang yang tertanam di dalam kuburan, saudara diharuskan mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun antumus sabiquna wa nahnu bil athar yaghfirullahu lana wa lakum. Apa sebab kita disuruh mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita yang mendahului kita di satu kuburan, dan kita tidak kenal mereka itu siapa, toh bukan sanak, bukan kadang, malah disuruh berhenti mengucapkan dan mengatakan kami pun sebentar lagi akan mengikuti jejak kalian ke alam baka. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan mengampuni kamu. Ini kalimat-kalimat disusun oleh Rasulullah SAW sendiri. Ini sistem pengajaran dan pendidikan. Ini mentalitasnya. Ini tabiat, wataknya ajaran Islam itu begitu. Lah kalau kita sekarang disiri, kalau ajaran-ajaran seperti ini mau disingkirkan, berarti memang yang menyingkirkan ini lawannya Islam. Sebab yang tidak mau ajaran begini ini orang yang sungguh bukan Islam, atau tidak mengerti Islam, atau memang disuruh memusuhi Islam. Kuburan kita disuruh mengucapkan salam, berhenti sebenarnya, suruh doakan. Mungkin di situ tidak ada ayahku tertanam di situ, juga tidak ada ibuku di situ. Misalnya saya lewat di Bangil, kuburan Bangil, itu saya diharuskan. Kuburan di Madinah, apalagi kuburan di negeri Turki juga begitu, sama saja. Karena itu sudah. Ini Bertrand Russell berkata, itu tergantung pada sistem pengajaran dan mentalitasnya. Jadi masyarakat yang bejat, lihat sistem pendidikan dan pengajarannya. Dan segala sistem pendidikan dan pengajaran, kalau disekulerkan, artinya diambil ajaran agamanya, tidak pakai agama, hati-hati. Berarti itu sudah pasti membejatkan masyarakat. Jadi rencana pembejatan suatu masyarakat, moralnya hanya kalau sudah mata pendidikan dan pengajarannya steril dari agama. Saudara boleh titani ini di mana saja saudara berada di dunia. Kalau sudah ada rencana membejatkan masyarakat, ketahuilah bahwa pendidikannya tidak dikasih agama.
dikasih dijejeli ilmu pengetahuan ngungkul, pure science, dikasihnya dia ilmu aljabar, ilmu apa, agamanya tidak ada. Seumpamanya dia bisa menggunakan aljabar, digunakan untuk memukul temannya. Apa sebab? Sebab dia tidak ada didikan agama, dia tidak ada halal haram, dia ada ngerti di sini. Lah kalau kita atau negara-negara Islam sekarang ini sudah mulai pergi kepada sekularisme, yakni pendidikan agama saja, pendidikan ilmu saja tanpa agama, lantas ini anak-anak mau dikemanakan generasi ini? Syukur kalau di dalam masyarakat itu masih banyak ulama, masih banyak para kiai yang saban hari seperti kita dengar sekarang ini, amsitu wasma'u, menasehati, menegur, membaca hadis. Lah kalau umpamanya sudah tidak ada, bagaimana halnya? Pecah. Sudah jadi bau-bau, sudah jadi anarki. Indonesia ini bejonya, untungnya Indonesia ini mempunyai banyak ulama. Tapi generasi ulama ini kalau sudah meninggal, saya masih tanda tanya, ada penggantinya atau tidak? Apa sebab? Sebab yang ada ini sudah tidak diupeni pergi ke situ, tidak dicetak menjadi mubaligh dan ulama. Semua orang sudah kepada keinginan anaknya menjadi insinyur. Aku anakku menjadi dokter, jadi SH, jadi itu. Ke situ semua tujuannya. Sudah tidak ada kepada Allah dan Rasulnya. Apa sebab? Materialis, bendais. Seakan-akan mengkone anakku jadi kiai. Oleh apa? Dapat apa? Paling banter jadi ustaz. Perhitungannya itu ke situ. Sebenarnya itu perhitungan keliru. Malah, ya mudah-mudahan ini tidak terjadi. Malah kalau ada seorang tua yang menganggap mengkone anakku jadi SH, dia bakal bisa mencari nafkah, dapat fulus, maka itu orang sudah syirik. Jadi seakan-akan rezekinya Allah ini hanya akan turun kalau ada ijazah SH. Salah, itu syirik. Kalau saya punya anak menjadi akuntan, dia bisa jadi fulus. Itu juga tidak betul. Tidak betul, dan kalau dipercayai begitu mengganggu asal pokok iman. Dan saya tidak menganjurkan semua kita punya anak kita jadikan kiai, tidak begitu maksudnya. Tapi kalau kita mau ngajar anak kita kepada menjadi dokter misalnya, harus fondasinya agama itu harus lebih dahulu dikuatkan. Nanti dia jadi dokter bermoral. Tidak dokter menggugurkan perempuan hamil atau mengganggu istrinya orang yang periksa sama dia. Saya tidak tahu Tuhan dia. Melihat sesuatu yang agak kelemis gitu dia tertarik, tidak peduli, tidak tanya kamu punya istri apa, kamu punya suami apa tidak. Saudara-saudara, ini terjadi. Kalau dia jadi SH, ahli hukum, kalau ahli hukum tidak beragama, tidak bermoral agama, justru dialah yang pertama korupsi. Apa saja yang tidak pernah dilakukan oleh orang yang tidak beragama ini. Karena itu, didiklah dia. Yang menjadi kiai dan bibit-bibit menjadi ulama itu mesti ada di dalam masyarakat. Sebab CIA, Yahudi internasional, dalam pengganyangannya terhadap masyarakat Islam dan penumpesannya, tidak dibunuh, tidak dikurangi ulamanya. Jadi setelannya pergi ke ulama ini diputus. Jadi nanti kalau generasi ini mati ulamanya, generasi sekarang ini sudah tidak ada ulama, ini mulai bahaya. Sebab kalau ada ulama berarti ada lampunya. Lampu itu penting. Ya betul ada ulama yang tidak bermanfaat, ya bisa saja.
Tapi setidak-tidaknya kalau ada ulama itu orang bisa pergi ke rumahnya tanya, ya Pak Kiai, kalau ini bagaimana hukumnya? Ada salah satu desa tidak ada orang bisa memandikan orang mati. Karena apa? Ada orang belajar bagaimana orang memandikan orang mati. Ya ada orang yang dituntut tapi tidak mengerti, keliru. Ini kan agama. Agama itu kepercayaan. Kasihan yang mati di tengah-tengah orang yang tidak ada satu lampu atau lilin kecil. Di sini masalahnya. Jadi tata pendidikan dan pengajaran itu menurut dia harus menanam ide bahwa manusia ini adalah satu keluarga yang mempunyai kepentingan yang satu atau yang sama. Begitu kata Bertrand Russell. Oh, itu mesti dididik. Anak-anak ini harus ditanam satu ide bahwa masyarakat manusia ini hanya satu. Dan ini sebetulnya Islam. Ayyuhan nas, kata Nabi Muhammad SAW, kamu ini wahai manusia, menurut Allah adalah seperti giginya sisir. Tidak ada satu lebih tinggi dari yang lain, kecuali dengan takwanya, dengan amalannya, dengan ibadahnya. Itu yang menjadikan kamu lebih tinggi dari yang lain. Ukuran duit, ukuran pangkat, ukuran turunan, ukuran darah itu tidak menjadi soal. Ya kalau orang punya turunan baik lalu amalnya baik, ya semakin baik. Tetapi tidak mesti turunan harus menjadikan orang sudah top. Tidak ada paham kasta, begitulah kira-kira. An-nasu sawasiyah ka'asnanil musht. Manusia ini rokok seperti giginya sisir. Tidak ada satu lebih tinggi dari yang lain. Akramahum indallahi atqahum. Karena itu bisa diatur ikatan mereka secara kokoh dan kompak kalau didikan agama ini dimulai. Didikan bahwa manusia ini adalah satu keluarga. Itu sebabnya Krishna Menon, Menteri Luar Negeri India, waktu pidato di PBB tahun 63, dia katakan faham nasionalisme adalah faham yang tidak bisa dipakai untuk selamanya. Faham nasionalisme adalah faham yang akan mengubur tiap bangsa di tempat dan negerinya sendiri. Tidak ada solidaritas internasional daripada nasionalisme. Bisa adanya faham solidaritas itu kalau ada internasionalisme, bukan nasionalisme. Dan malah risikonya menjadi chauvinis. Nasionalisme bisa menjadi chauvinis. Seperti nasionalismenya Hitler mengatakan Deutschland über alles. Ini Jerman di atas segala bangsa. Itu chauvinis. Karena itu saudara-saudara, pendidikan adalah pokok. Tidak ada suatu umat yang bisa disebari kebaikan kalau pendidikannya keliru. Dan pendidikan model-model ala zaman sekarang ini pendidikan yang memperhitungkan diri sendiri, menumbuh dan menyuburkan akuisme, bukan kita, aku. Lantas ada aku, kalau ada aku, ada engkau, ada dia. Ini sudah pretelan, masyarakat pretelan. Jadi mesti ada kita itu kita besar, kita umat Islam. Satu. B. Kerjasama, kata Russell, gotong royong lebih baik daripada konkuren. Coba tinjau dalam segala logika. Konkuren kalau di dalam dagang itu lain. Konkuren di dalam dagang menimbulkan barang yang lebih baik, ciptaan yang lebih unggul sebab konkuren. Tetapi dalam bidang dagang saja, kalau konkuren itu tidak tersalurkan dengan moral, maka yang punya modal akan membunuh yang modalnya lebih kecil. Ini kapitalisme seperti yang dipakai di Eropa. Jadi kalau ada orang punya uang 100 juta membangun pabrik lampu, satu lagi mempunyai 90 juta, yang 100 juta ini masih ada kesempatan untuk memukul konkuren. Bola lampunya diturunkan harganya. Sana nurunkan, sini nurunkan. Itu akhirnya dua-dua hancur. Atau yang kuat yang masih bertahan.
Ini kongkiran yang tidak baik. Ini kongkiran berdasarkan aku didikan dulu waktu sekolah. Jadi katanya ilmu ekonomi sekarang turunkan harga barangnya untuk menjatuhkan lawanmu. Lantas kekuatan modal yang bicara. Saudara-saudara, ini salah satu contoh. Tapi kongkiran artinya berkelahi antara satu manusia di dalam dalam kedudukan. Karena saya tidak dapat kedudukan, saya mesti jatuhkan lawan saya. Ini jelas tidak baik. Ini jelas mengganggu persaudaraan. Dan kalau itu terjadi, berarti umat sudah tidak bisa diharapkan kesetiakawannya. Khususnya kalau datang satu malapetaka. Seperti orang-orang di Timur Tengah, nggak bisa diharapkan lagi seia sekatanya. Masing-masing konkuren, tidak mau kalah. Yahudi memukul yang ini dibiarkan. Bukan saya yang kena, mau sobuduo. Yahudi memukul sana dibiarkan. Akhirnya Yahudi itu nanti akhirnya menghabiskan mereka semua. Tadinya yang diganyang Mesir, sekarang Mesir sudah merangkul diri dan kakinya Israel. Nanti besok diganyang Libanon, akhirnya Libanon habis. Diganyang Jordan dan habis. Sebab masing-masing konkuren dan kedudukannya ini. C. Tetangga yang baik bukan saja suatu kewajiban moral, namun juga lebih dari itu, suatu cara untuk memelihara kepentingan pribadi. Saudara mengerti apa tidak dalam kata-kata yang baik ini, walaupun dari seorang kafir? Orang yang mempunyai tangga yang baik, pribadinya tenang. Betul atau tidak? Saudara pernah membayangkan bahwa saudara mempunyai tangga yang tidak baik? Atau saudara berkelahi dengan tangga? Pernah membayangkan itu atau tidak? Saudara punya pribadi akan terganggu. Saudara kadang-kadang tidak bisa tidur. Istri saudara jerit-jerit marah. Kadang-kadang dia ini sampai minta pindah. Kadang-kadang saudara punya rumah, saudara jual murah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apa sebab? Kenapa ini dunia ribut? Hanya karena tonggo. Atau karena tidak ada kebaikan antara kita dengan tetangga. Jadi tetangga baik itu termasuk salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi manusia ini sebetulnya pada awalnya akhirnya mengambil daripada Nabi Muhammad SAW juga. Sampai kalau saudara mau baca ajaran Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Nabi itu jarang SAW, sumpah-sumpahan itu jarang. Setiap orang, tidak ada orang mengaku bahwa dia itu benar. Tapi kali ini dia sumpah sampai 3 kali. Demi Allah, orang itu bukan orang yang mukmin. Demi Allah, orang itu bukan orang yang beriman. Demi Allah, orang itu bukan orang yang beriman. Sahabat ngeri, tanya, siapa ya Rasulullah? Siapakah gerangan ya Rasulullah orang yang Anda sebut tadi? Dia bilang orang alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tonggonya tidak selamat dari godaannya orang. Tidak beriman orang itu. Sebab memang paling cilaka di dunia ini kalau ada kita tetangga sudah tidak baik. Kalau ada tetangga tidak baik, bukan tetangga baik. Kalau sudah tetangga baik itu sudah tercemarkan. Itu paling tidak enak kita rasakan. Paling menggelisahkan. Sampai Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, saya dari banyaknya Jibril memesankan tentang tonggo, sampai saya meramalkan dan membayangkan bahwa tonggo itu nanti akan dimasukkan di dalam ahli waris. Hatta khasyitu annahu yuwarrithu. Ini masalah tetangga yang disinggung oleh Bertrand Russell ini tepat. Karena itu termasuk juga pendidikan. Saudara tahu bahwa sekarang di dunia ini orang tidak mendidik lagi masalah tetangga. Mana ada sekolah-sekolah sekarang mendidik tentang tetangga? Tidak ada, jarang sekali. Madrasah ada kalau menyebut hadis-hadis ini. Pesantren-pesantren masih mungkin ada. Tetapi kalau prakteknya dia sendiri yang mau mempraktekkan tetangga baik, yang lain
nyawati dia misalnya, ya akan dia juga jadi tidak baik. Sampai kapan orang bertahan? Karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang lain beliau bersabda, al-jar qabla dar. Tonggonya dulu periksaan sebelumnya kamu periksa rumah yang bakal kamu beli. Al-jar qabla dar. Kamu jangan kesusu beli rumah. Tanya dulu siapa tonggonya. Begitu masalah kita. Saudara-saudara, akhirnya beliau berkata, aku ingin memesankan pada generasi muda sekarang bahwa kalian dengan ilmu pengetahuanmu akan menguasai kekuatan tenaga-tenaga alam yang belum pernah tercapai oleh lain-lain umat, dan kalian akan dapat menggunakannya dengan baik selagi kalian menganggap bahwa umat manusia ini adalah satu keluarga. Ini Russell memesan kepada generasi muda. Karena majunya ilmu pengetahuan di barat, khususnya di Inggris, beliau berkata, para pemuda, kamu ini nanti akan menguasai banyak lobang-lobang ilmu pengetahuan yang kita belum tahu, kamu akan dapat mengetahuinya. Tetapi ketahuilah bahwa kamu akan dapat memanfaatkan sebaik-baiknya apabila kamu sudah mengerti bahwa umat manusia ini harus hidup sebagai umat yang satu, umat satu keluarga. Jadi artinya kamu tidak akan memukul keluargamu. Tapi pesanan Russell ini rupanya hilang sia-sia. Russell sudah tidak bermanfaat kata-katanya di Eropa, sebab orang-orang Eropa itu sekarang sudah mulai bekerja masing-masing untuk dirinya sendiri. Negara-negara superpower membuat ilmu pengetahuannya dari bidang persenjataan untuk kekuatannya dan untuk memukul lawan-lawannya. Sudah tidak mengindahkan pada manusia-manusia yang bakal kena akibat bom atom, bom zat air dan sebagainya dan sebagainya. Mereka sudah tidak ke situ lagi. Jadi mereka sudah tidak berpikir bahwa manusia ini adalah satu keluarga. Pokok kami punya senjata kuat. Sampai hari ini orang sekarang pada gelisah dan takut. Takutnya karena kalau perang dunia ketiga berarti senjata-senjata termonuklir dipakai, berarti umat ini hancur. Hancur sudah. Gimana kita bisa mempunyai satu kebudayaan lagi? Sudah tidak ada kebudayaan, hancur ini budaya manusia. Akibat daripada tidak adanya pikiran yang menjurus kepada manusia yang berkeluarga itu. Dan sekarang pemuda harus kita nasihati, pemuda Indonesia juga. Pemuda Indonesia juga harus kita nasihati bahwa kalian ini dengan ilmu pengetahuan yang sedikit ini, kamu nanti akan menempati tempat-tempat, pos dan kedudukan-kedudukan yang betul-betul memang penting. Bisa kamu gunakan untuk kecelakaan dan bisa kamu gunakan untuk kejahatan dan kebaikan. Ada seorang misalnya menjadi menteri. Menteri itu bisa jadi baik dan bisa jadi tidak baik. Menteri bisa menguras hasilnya negara untuk kantongnya dan untuk keturunannya. Menteri bisa mengkorupsi 10-20 miliar. Tetapi menteri juga bisa menjadi orang yang soleh dan bisa bermanfaat. Sehingga satu menteri itu diingat oleh generasi demi generasi sampai puluhan abad. Ada. Saudara tahu menteri-menteri dan presiden-presiden negara-negara tertentu di dunia ini dikenang orang sampai sekarang. Tidak ada demokrasi yang lebih daripada Sayyidina Umar bin Khattab dan zaman di mana dia dididik oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satu presiden ditegur oleh umatnya seketika di tempat itu, dan presiden itu juga mencabut kata-katanya di tempat itu, belum turun dari mimbar. Tidak ada itu dalam riwayat dunia ini, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Maksudnya baik, dia khutbah Jumat, dia bicara tentang mahar, mas kawin yang banyak ini. Kenapa? Kurangi mas kawin. Tidak perlu. Sekarang orang nanti akhirnya tidak ada yang mau kawin karena mahal-mahalan. Lalu satu perempuan di belakang sana, dia bilang, ya Umar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an.
Kenapa kau batasi? Allah tidak membatasi. Nasibnya itu perempuan kalau dia dapat mahar besar. Itu kelebihan daripada Allah. Kenapa kamu batasi? Apa kata Sayyidina Umar? Sadaqatul ajuz wa akhta'a Umar. Itu orang perempuan betul, Umar yang keliru. Saya cabut kata-kata saya, wahai kaum muslimin. Seketika itu di atas mimbar. Belum turun. Ini namanya demokrasi. Dan ini kedudukan bermanfaat. Kalau Sayyidina Umar berkeras mengatakan tidak, kamu tahu apa? Itu perempuan akan membawa sesuatu yang tidak baik. Ya, kesannya tidak baik dan akibatnya sampai sekarang tidak baik. Ada menteri yang dia sendiri menjadi khaddam. Menteri itu membawa sesuatu kepada rakyatnya. Jadi dia yang membawa makanan buat rakyatnya. Dan menteri yang kedudukannya digunakan untuk menjadi baik. Datang kepada salah satu orang di alas, dia tidak tahu ini siapa ini orang ini. Dia bilang, bagaimana kamu punya pendapat tentang presidenmu ini sekarang? Wah, presiden tidak pernah lihat kita punya ehwal, tidak pernah begitu, kita ini susah, kita apa? Dia tidak mengerti bahwa ini presiden yang tanya. Akhirnya dipanggil ke perempuan oleh kepala negara. Dia bilang, kau tadi malam mengatakan demikian, dan sebenarnya saya minta maaf, saya salah. Ini apa yang kamu ajak? Kadang-kadang dia mengantarkan sendiri makanan untuk rakyat. Saudara-saudara, kedudukan itu akan dicapai oleh pemuda-pemuda zaman sekarang nanti. Ya mungkin salah satu menjadi ya bupati atau apa. Gunakan kedudukan itu untuk kebaikan. Inilah pesanan saya padamu. Saudara-saudara, saya kira diktat yang ke-6 ini sudah saya tafsirkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya lebih dahulu dan saudara-saudara sekalian. Rupanya masih ada pertanyaan. Coba saya persilahkan saudara membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama. Pada pengajian malam Kamis yang lalu, Ustaz menerangkan tentang kafir nikmat, termasuk bagi orang-orang yang minta tolong. Karena keterangan tersebut kami kurang jelas, maka kami mohon agar Ustaz menerangkan lagi yang sejelas-jelasnya. Saudara penanya yang terhormat, saya maksudkan kafir nikmat, bukan kafir agama. Kafir nikmat. Nikmat itu karunia. Kafir itu ingkar, kurang syukur, tidak terima kasih. Itu namanya kafir nikmat. Kalau saya terhadap saudara dan saudara terhadap saya, itu ditafsirkan saya tidak terima kasih atau saudara tidak terima kasih. Tapi kalau dari Allah, namanya kafir nikmat Allah. Contohnya, saya diberi kerongkongan. Kerongkongan ini penting. Saudara, siapa yang pernah mengatakan bahwa kerongkongan tidak penting? Sekarang saya diberi oleh Allah paru-paru. Paru-paru ini siapa yang mengatakan paru-paru ini tidak penting? Ini karunia. Dan kita diberi oleh Allah paru-paru ini tidak pakai minta. Dan tidak disuruh nyewa. Ini kipas, motor itu kipas. Bagaimana ini? Ini penting sekali. Jantung, mata, ini semua nikmat-nikmat yang top. Kalau nanti satu waktu saya akan membuat satu ceramah tentang nikmat-nikmat itu, bagaimana nilainya, saudara akan kagum. Lantas seorang merokok, ini kembali pada persoalannya. Merokok itu merusakkan paru-paru, membuat flek, dan menyebabkan kanker. Ini bukan saya yang bicara ini. Jadi semua ahli kedokteran mengakui ini. Setidak-tidaknya membawa batuk. Batuk itu kadang-kadang menimbulkan semacam bisul di dalam paru-paru atau flek. Itu sudah kanker. Tadinya itu paru-paru utuh. Allah SWT tidak memberikan kepada kita paru-paru yang sudah flek. Kenapa kita bawakan alat atau sesuatu yang menyebabkan dia flek? Ini kita tidak terima kasih. Artinya kita tidak tahu harganya nikmat ini. Harganya besar. Kalau kita sudah tidak sehat paru-paru kita, berarti kita mau minta kepada siapa paru-paru? Kalau kita sampai TBC, itu mau minta tolong dari siapa untuk menarik napas untuk kita? Kita tidak bisa narik oksigen, tidak bisa narik seal stop.
akibat dari nikmat ini tidak kita gunakan untuk yang dimaukan oleh Allah. Karenanya merokok salah satu alat perusak nikmat dan pemberian Allah itu. Dan yang melakukan itu berarti dengan sengaja atau tidak sengaja merusak alat-alat yang vital. Bukan sembarang alat, alat vital. Bukan driji kalau tidak ada satu masih bisa. Tapi kalau kerongkongan, kalau paru-paru pas bagaimana? Jantung. Sudah top. Jantung. Nah ini saudara-saudara, kalau ada orang melakukan itu, harus kita katakan padanya, kamu ini dikhawatirkan termasuk orang yang tidak syukur kepada nikmat, tetapi ingkar, kufur nikmat. Jelas saudara-saudara? Bayangkan orang ini mati misalnya. Dia isap-isap rokok sampai kena TBC, sampai kena kanker, gak ketututan, mati. Ini matinya apa hukumnya ini? Mati yang dia cari. Dengan apa dia cari? Dengan racun ini. Dia saben hari sedot ini racun. Keluar seperti zat-zat CO2 pada dadanya. Dia yang salah. Apakah saudara kira Allah Ta'ala tidak akan memperhitungkan itu? Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Engkau wahai manusia akan ditanya satu persatu tentang nikmat-nikmat yang kuberikan kepadamu. Kamu gunakan untuk apa? Ini Quran. Jadi kembali bertitik toa dari ayat ini, kita mesti hati-hati nikmat Allah ini. Mata misalnya kena asap rokok juga terganggu. Itu lain daripada kalau kita gunakan untuk lain-lain hal. Tapi ini bab yang kita bicarakan adalah rokok. Insya Allah saya tidak keliru saudara-saudara memfatwakan demikian itu. Tinggal kita pikirkan lebih jauh, lebih dalam dan lebih tenang. Khususnya pada teman-teman yang masih merokok. Biasanya kalau sudah masih merokok ini, ya sulit untuk cepat mengiyakan apa yang dikatakan seperti tadi itu. Tapi tidak apa-apa, saudara dapat kesempatan 5 tahun lagi, 10 tahun untuk memikirkan hal ini. Asal saudara mengerti. Masalah saudara nanti minta ampun dari Allah, itu pintunya ampunan tidak pernah ditutup oleh Allah. Saudara-saudara insya Allah ta'ala kita diampuni oleh Allah. Ya, tafadhol. Ada lagi? Kedua, mohon penjelasan tentang hadis di bawah ini. Man takallama kalam dunya fil masjid ahmadallahu ala arba'ina sanah. Pertanyaan, kalau yang bagaimana yang termasuk kalam dunia itu? Sampai di mana batas masjid yang tidak diperlukan kalam dunia tadi? Ini saudara-saudara bicara tentang masalah yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, tidak ada hubungannya dengan zikir, tidak ada hubungannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Di masjid selamanya terlarang. Sebab ini tempat untuk ibadah. Tok. Ibadah itu ada segi-seginya. Mengajar, mendidik, diskusi tentang agama, itu masuk kategori ibadah. Atau diem etika, memikirkan ehwal kita, itu ibadah. Tetapi kalau sudah bicara, kamu tadi di sana itu apa? Itu apa itu orang itu? Bodoh itu orang itu. Riba apa itu bukan tempatnya di sini. Itu memakan hasanat. Jadi kita tadinya datang ke sini untuk mencari untung, akhirnya kita punya hasanat dimakan oleh riba seperti tadi itu. Itu yang menurut hadis bicara di dalam masjid bisa menggugurkan amal 40 tahun. Tapi saya tidak tahu hadisnya ini. Tapi jelas memang ada larangan berbicara. Tapi kalau sampai 40 tahun gugur itu saya kira hadisnya perlu diselidiki lagi. Saya belum tahu. Mungkin hadis ini sahih. Melihat kehormatan masjid. Ini sekarang bukan saja bicara di masjid. Pakai rokokan. Bicara sambil rokokan. Berpuluh kali saya masuk masjid. Maaf saudara-saudara. Pakai rokokan. Sedia asbak. Coba. Ya kan bedanya apa lantas ini sama restoran jadinya. Ya tinggal kopi sama apa lagi itu sudah ada. Itu asbak di kiblat situ. Bicara-bicara ya berbual 4-5 orang sak maunya.
Ya syukurlah waktu sesudah kita tegur kembali mereka insaf. Tapi yang penting itu sudah jelas keliru, saudara. Tidak boleh bicara kalau di masjid ini. Kalau kepingin mau bicara, aja keluar di muka sana. Ada yang bilang, wah ini bukan masjid, ini musola, ini langgar boleh rokokan. Fatwa siapa itu? Kalau langgar itu ya tempat ibadah sudah. Sama saja. Kalau sudah dipakai untuk tempat sholat, jangan dipakai untuk lainnya. Ya sudah pakai untuk sholat saja. Kalau kepingin rokokan, keluar tidak apa-apa. Begitu maksud saya. Dan mudah-mudahan ini bisa dipaham sebaik-baiknya. Ya. Pertanyaan terakhir. Tentang Dajjal, harus kita bicara tentang kira-kira 40 hadis tentang Dajjal. Bahwa itu akan datang seorang manusia yang sifat-sifatnya jahat, sifatnya merusak.